Pernah nggak kamu investasi kemudian melihat portofolio kamu merah terus? Jadi ragu, apakah investasi saya sudah tepat? Atau jangan-jangan investasi ini salah? Mungkinkah ini akan lebih dalam lagi? Lebih merah lagi? Nah, inilah yang terjadi pada beberapa teman-teman kita seperti ini dan di sini. Ya, jadi kali ini kita akan ngebahas tuntas soal reksadana saham syariah. Oke teman-teman, jadi langsung saja buka aplikasi Bibitnya ya. Kita akan langsung ngebahas satu persatu, kita buka-bukaan. Nah, jadi belum ada. Kalau belum ada aplikasi Bibit, udah bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Jangan lupa masukin kode referral yang ada di sini nih, Rcashback. Biar dapat cashback langsung 25.000 buat beli reksadana ya. Nanti saya juga dapat ya. Sebelumnya saya update dulu portofolio saya teman-teman ya, pada penasaran kan. Nah, ini teman-teman, ini posisinya ini loh, reksadana pasar uang. Ini pasar uang yang naik tipis terus lah, pastikan teman-teman ya. Nah, ini yang telah menggunakan kode referral, jadi saya dapat cashback juga. Terima kasih ya teman-teman ya. Lanjut lagi, ini yang obligasi saya plus stabil ya teman-teman ya, 3%-an. Saya memilih obligasi stabil, jadi ini tetap naik terus, stabil. Sekarang sudah 3%-an. Lanjut ke reksadana sama, ini sudah plus 5,81%. Bagi teman-teman yang ada nonton video-video sebelumnya, saya sudah melakukan penambahan dari yang plus 6%-an, sekarang plus 5%-an ya teman-teman ya, masih plus. Jadi bisa senyum dengan semangat. Kemudian yang untuk Sukor Invest, ini dia. Kalau untuk reksadana campuran sudah plus 1,81%. Kemarin itu minus ya teman-teman ya, minus tipis ya. Karena kita sama-sama ngeliatin terus, nah dia jadi takut dan dia jadi hijau. Emang bisa gitu yuk? Kagak juga, mana bisa. Ya lanjut lagi ya teman-teman ya. Tadi kita akan bahas reksadana saham syariah sesuai request dari dua teman kita tadi ya. Jadi kita langsung saja masuk ke yang namanya reksadana saham syariah. Oh ya teman-teman, perlu saya ingatkan kembali teman-teman, ini semua adalah berdasarkan opini saya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa setuju, bisa juga enggak. Kalau setuju tolong diberi like, kalau enggak ya komen kenapa enggak setuju. Berikan alasan teman-teman, karena disitulah kita saling sharing, saling berbagi. Ibarat ada satu potong kue, kita bagi sama-sama. Kok ini asin? Enggak, punya gua manis, coba kita tukeran. Oh iya, punya lu manis, kok punya ini asin ya? Oh rupanya kecampur keringat yang bikin kue. Bisa aja seperti itu ya teman-teman. Kita ngomongin apa ya? Lanjut lagi teman-teman. Jadi kalau untuk reksadana saham syariah yang diperjualbelikan di Bibit itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan satu agak spesial yaitu campuran ya teman-teman. Teman-teman boleh cek juga. Kalau ada kurang ada lebih tolong info saya ya teman-teman ya. Di kolom komentar biasa. Nah, yang pertama adalah BNP Paribas. BNP Paribas Pesona Syariah ya, ini ya teman-teman ya. Ini reksadana saham ya. Tuh, di bagian kiri atasnya teman-teman ada lihat kan RD saham ya. Yang kedua adalah Sukor Invest Syariah ya, Equity Fund. Bukan yang ini ya teman-teman ya. Ini Sukor Invest Syariah Sukuk Fund itu obligasi, Sukor Invest Syariah Money Market Fund itu RDPU. Nah, jadi yang ini ya, Sukor Invest Syariah Equity Fund tuh. Di kiri atasnya ada RD saham. Berikutnya adalah Manulife, teman-teman. Manulife Syariah Sektoral Amanah kelas A. Ya teman-teman ya, kalau ada kelas B berarti beda kelas. Ini juga RD saham, ini produk syariah. Lanjut lagi ke prinsipal teman-teman. Kalau Hyung bisa hafal kayak gitu? Ya tentu saja saya hafal, kan sebelumnya saya duluan lihat. Tuh ini prinsipal, di sini rupanya juga ditulis ya teman-teman ya, saham. Tuh ada kan, prinsipal Islamic Equity Growth ya, saham. Kemudian Batavia Dana Saham Syariah, di sini juga ada yang tulisannya abu-abu gitu teman-teman, saham. Kemudian Scrollholder Syariah Balance Funds, ini saya kategorikan juga karena dia komposisinya teman-teman lihat, walaupun dia campuran ya teman-teman ya, 50%-nya itu dia ada di 42,59% itu di SBSN atau sukuk, dan 44,6%-nya di efek syariah bersifat ekuitas atau saham. Sisanya di instrumen pasar uang syariah. Jadi dia masuk nyerempet dikit ke reksadana saham. Sudah tahu beberapa jenis, sudah tahu ada beberapa reksadana ya teman-teman ya, saham syariah. Terus kenapa Hyung? Apakah mereka bersaudara? Tentu saja iya, karena mereka sama-sama syariah. Lantas apa yang ingin saya perlihatkan ya teman-teman ya? Teman-teman coba lihat ya teman-teman ya, satu persatu ya. Dan teman-teman akan menemukan bahwa mereka, kalau teman-teman lihat grafiknya teman-teman, 1 tahunnya rata-rata pola mereka sama ya.
Ini kecenderungan dikatakan sideways. Ya, maksudnya apa, Yung? Ini dia ada posisi di atas ya, kemudian turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas dan turun lagi ke bawah dan kemudian dia naik lagi. Ini namanya posisi sideways ya. Kalau uptrend dia tuh naik, turunnya dikit, naiknya lebih banyak, turunnya dikit, naiknya lebih banyak. Itu uptrend. Kalau downtrend kebalikannya, turun, naik dikit, turun, naik dikit, turun, naik dikit. Itu posisi downtrend. Teman-teman catat dulu. Ini ada 3 posisi ya teman-teman ya. Jadi untuk reksadana saham syariah sekarang lagi sideways, yaitu naik turunnya tetap. Yang lain gimana yuk? Yang lain juga kurang lebih sama ya teman-teman ya. Nih, ini juga Sukor Invest Syariah. Ini lebih kecenderungan downtrend ya. Jadi kalau ada Sukor Invest Syariah Equity Fund, harus lebih diperhatikan karena 1 tahun terakhir ini dia mengalami penurunan yang cukup dalam. Wajar kalau kalian pegang reksadana ini minus dalam ya. Yang lainnya teman-teman boleh cek sendiri karena kalau cek satu-satu lagi nanti takut kepanjangan videonya. Tapi saya tahu kalian suka yang panjang-panjang ya. Tuh, ini juga kecenderungan downtrend ya, dan lainnya juga sama. Dari hal ini, dari grafik 1 tahun ini, memang kita agak sedikit takut, gemetar ya. Yung, cuan yang mana sih Yung? Atau saya udah salah invest Yung? Atau gimana Yung? Ada nggak produk syariah yang layak invest? Ya istilahnya cuan Yung, kayak gitu kan pertanyaannya. Tapi teman-teman, kalau boleh saya memberikan saran, saya memang mengatakan ya, ini masih layak invest dengan beberapa pertimbangan. Pertama teman-teman, untuk reksadana saham ya, mau syariah ataupun nggak syariah ya, itu kita nggak bisa lihat setahunnya, 2 tahunnya, karena kita nggak tahu gejolak ekonomi saham-saham syariah itu bagaimana. Lebih enaknya kita lihat yang 5 tahun. Teman-teman lihat performa 5 tahunnya. Tuh, ketika dia jatuh di corona, dia sempat naik tinggi lagi teman-teman sampai di sini. Ya, dan kemudian dia turun, dia naik lagi. Sekarang posisinya sideways. Harapannya apabila perekonomian Indonesia baik-baik saja dan makin oke, kan namanya investasi kita tetap harus melihat perkembangannya bagaimana ya teman-teman ya. Nah, dari situlah teman-teman lihat apakah dia akan naik kembali lebih tinggi daripada sebelumnya atau masih di posisi yang sama, turun naik di tempat yang sama. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk Sukor tadi kan kita lihat lebih agak takut ya teman-teman ya, karena 1 tahunnya dia cenderung downtrend. Apa itu downtrend? Nah tuh balik lagi nanti teman-teman scroll back beberapa menit ke belakang. Tapi teman-teman coba lihat 5 tahunnya, perkembangannya masih sangat baik. Ini terlihat 5 tahun terakhir dia masih mencatatkan pertumbuhan 20%-an. Dan ketika jatuh ketika COVID kemarin tuh lihat naiknya deras tajam banget. Memang belakangan dia mengalami penurunan dan sepertinya sedang kurang enak. Lantas muncul di pikiran, memang benar kalau kondisinya seperti ini, saya juga yakin para investor apalagi lihat belakangan udah kurang enak, khususnya di reksadana saham syariah, akan muncul keraguan apakah ini boleh diteruskan atau enggak. Semua balik lagi ke teman-teman. Kalau untuk posisi saya reksadana saham, memang kita harus tahan gejolak seperti ini. Apabila teman-teman megangnya kelihat grafiknya seperti ini, teman-teman lihat, oh ini menurut saya perkembangannya masih sangat oke banget untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Kita nggak ngomong 1-2 tahun terakhir, kita ngomonginnya tuh 5 tahun ke depannya bagaimana. Dan ini juga harus disesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Jangan tergiur akan reksadana saham ya teman-teman ya, kemudian returnnya tinggi tapi kita nggak lihat resikonya. Nah resikonya seperti ini, ketika merah apakah sanggup kita melihatnya ya. Sebagai perbandingan, maaf agak melenceng sedikit ya teman-teman, tadi sama-sama lihat kan BNI AMI DX 30 saya plus ya. Kita coba lihat reksadana saham BNI AMI DX 30, lihat teman-teman 1 tahunnya, bukannya ini juga turun ya teman-teman, lihat ya, tidak ada manipulasi data ya teman-teman ya. Saya nggak pandai sulap, ini memang layar handphone saya. Teman-teman lihat, ini turun ya. Dan grafik 5 tahunnya ini cenderung sideways ya teman-teman. Teman-teman lihat di sini tertingginya, di sini terendahnya. Ini kan karena corona, kemudian dia naik lagi. Saya masih rutin invest dan saya masih mendapatkan profit plus 6%-an. Itulah kegunaan dari DCA ya teman-teman ya. Balik lagi ke reksadana saham syariah tadi. Nah,
Namun apabila teman-teman kerasa, Yung kayaknya saya sudah gemeter, kaki saya udah nggak kuat, saya jalan saja pontang-panting Yung. Ketika handphone saya bunyi, ada telepon, saya sudah shock duluan. Karena di situ ada tombol merah yang artinya reject, hijau artinya angkat. Karena mata saya udah kebiasaan lihat foto merah, saya lihatnya semuanya merah, saya takut Yung. Jadi gimana sarannya? Saran saya, kalau masih mau untuk reksadana saham ya teman-teman ya, kita boleh ngelirik yang namanya Schroder. Nah, Schroder Syariah Balance Funds. Mohon maaf kalau saya salah sebut, tapi teman-teman ngerti kan maksudnya. Yang tadi saya ngomong campuran itu loh. Nah ini. Kenapa saya milihnya ini? Pertama, 1 tahunnya teman-teman lihat grafiknya, dia agak lain sendiri ketimbang tadi yang kita udah bahas. Teman-teman boleh cek 5 tadi ya teman-teman ya. Dan yang ngecek yang Schroder Syariah Balance Funds ini, oke? Yang 1 tahunnya. Agak beda kan, dia lebih ke uptrend, bener nggak? Bener. Lanjut ke 5 tahunnya, seperti ini. Cenderung dia naik, tapi perlu dicatat, dia naiknya nggak setajam tadi seperti si Sukor, ya contohnya. Walaupun sekarang dia lebih stabil naik. Ini bisa teman-teman jadikan alternatif. Ya, apa itu alternatif Yung? Kalau misalnya panas, kan pilihannya obatnya Panadol. Bisa juga cara tradisional, minum yang teh pahit ya. Cap kura-kura, cap panda, cap gajah, cap badak bebas. Nah, itu namanya alternatif. Lebih manjur sama lebih cocok yang mana? Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau reksadana saham syariahnya minus, nggak kuat ya. Nggak bisa seperti saya terus fokus DCA. Nggak apa-apa. Karena kita investasi itu hati tenang, harus kayak gitu. Jangan gara-gara minus ya, makan nasi saja udah nggak bisa. Buntut-buntut jadi sakit. Ya, itu investasi yang gak sehat ya. Jadi jangan paksakan, saya reksadana saham, kamu investasi apa? Yalah, reksadana pasar uang. Ya ampun, reksadana obligasi. Kamu berani main roller coaster tanpa pengaman gak sih? Gak perlu sampai itu, gak perlu ikut-ikutan mereka. Sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Kenapa dikatakan reksadana campuran? Ingat, saya nggak di-endorse ataupun apa-apa ya teman-teman ya. Tetap lakukan analisa sendiri karena ini merupakan hasil pemikiran saya ya teman-teman dan pengalaman saya. Saya juga ada reksadana campuran itu untuk menurunkan tingkat resiko. Kenapa? Teman-teman lihat di portofolionya dia boleh megang sampai 50. Teman-teman lihat di prospektusnya, rata-rata reksadana campuran dia bisa sampai 80% ataupun 90% tergantung dari manajer investasinya. Itu untuk untuk saham ataupun obligasi. Ya. Jadi maksimalnya boleh sampai 70 ataupun 80. Di sini contoh realnya ya, dia pegang SBN, SN atau Sukuk itu 42,59%. Sahamnya hanya 44,6%. Jadi dia mudah diversifikasi, bantu teman-teman menurunkan resiko. Instrumen pasar uangnya juga ada 12,81%. Nah, kenapa demikian? Sehingga ketika pasar saham terutama sektor syariah sedang nggak bagus, dia masih ada pegangan SBSN atau Sukuk yang diharapkan returnnya stabil, kan Sukuk dapat kupon terus ya, aman. Jadi dari situ dia masih bisa NAV-nya growth naik ya. Karena setelah ini teman-teman, saya harap teman-teman belum ngantuk dan masih nonton sampai di detik ini. Karena teman-teman kalau mau cuci muka silakan dulu, tapi jangan mandi. Kenapa? Nanti kelamaan. Enggak sih, kalau kamu cepat ya. Ngomongin apa kita? Lanjut lagi teman-teman. Karena setelah ini saya akan kasih tahu beberapa teori yang mungkin bisa teman-teman catat ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Kalau ada langsung tulis di komentar ya teman-teman ya, jangan malu. Oke, balik lagi mengenai SBN, SBSN dan Sukuk serta saham. Teman-teman pernah gak belakangan ini baca berita bahwa tingkat suku bunga naik 5,75% atau nonton video saya sebelumnya yang mengenai stok reksadana pasar uang itu, stok investasi reksadana pasar uang. Di situ saya udah jelasin juga tingkat suku bunga. Pengaruhnya apa Yung tingkat suku bunga naik? Nah, sini saya kasih tahu ya. Kenapa ya? Reksadana campuran ini bisa naik dengan lebih stabil naik ke atas di kondisi seperti ini. Sedangkan reksadana saham syariah lainnya pada turun. Ini merupakan salah satu ya, teman-teman bisa catat, yaitu tingkat suku bunga naik. Yung, lu kurang tidur ya, ngomongnya ngelantur ya, lagi ngigo ya? Enggak, tenang teman-teman. Logikanya gini, enak kan ngomong logika. Kalau tingkat suku bunga naik ya teman-teman ya, coba pikirkan, apa sih yang naik?
Nggak, yang di bawah nggak naik. Jadi kalau tingkat suku bunga naik ya teman-teman ya, seperti instrumen-instrumen surat utang negara, obligasi ngomongannya ya, kita ngomongin obligasi surat utang seperti SBSN dan Sukuk ini, return yang ditawarkan atau kupon yang diberikan itu tinggi. Nah catat, oh kupon atau bunga yang dikasih itu tinggi. Lalu hubungannya yuk, hubungannya coba posisikan kamu sebagai investor gede, punya dana ratusan miliar bahkan triliunan. Oke, sama-sama sudah bermimpi punya duit sedemikian karena kedepannya pasti dapat. Ya kita aminkan bersama. Kemudian teman-teman coba bayangin, ada loh instrumen yang mungkin kasih return per tahunnya pasti. Ya, karena surat utang negara ya kita bisa ngomongin pasti karena dijamin negara ya. Kemudian dia fixed rate. Teman-teman nonton di video-video sebelumnya nih, ada dikasih tahu 7-8%. Gua punya dana 100 miliar, gua punya dana triliunan, gua timpuk aja ke sana. Logis nggak? Aman, returnnya pasti. Logis kan? Dana itu diambil dari mana? Ya dari pasar saham sebagai salah satu contohnya. Itulah kenapa jangan heran kalau tiba-tiba suku bunga naik terus ya. Pasar saham mungkin jadi sepi, jadi pada turun, investor pada kabur. Ya larinya ke instrumen yang tingkat risikonya lebih rendah dan returnnya lebih pasti. Nah teman-teman catat, oh Yung ngomongnya kayak gini, awas aja kalau dia bohong, gua kepret dulu Yung. Nah, kayak gitu. Karena sudah di posisi 5,75% ya, dikabarkan katanya bakal turun, tapi kita nggak tahu ya. Teman-teman coba cross check, apabila turun nanti pengaruh nggak ke pasar saham, nanti pengaruh nggak ke reksadana saham, apakah akan meroket jadi hijau lagi? Kita tunggu ya tanggal mainnya. Teman-teman, jadi itu saja hasil analisa dan pertimbangan saya. Masih ada kan layarnya di samping ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bahas habis semua karena di sini kalau untuk yang syariah sebenarnya masih ada beberapa reksadana, yaitu reksadana saham yang USD. Ini kok loadingnya lama sih teman-teman. Kita balik lagi ya. Kenapa nggak dibahas yang USD yang ada di bawah-bawah ini ya teman-teman ya? Pertama karena minimal depositnya itu tinggi banget ya, 10.000 USD atau sekitaran 150 juta. Jadi saya nggak bahas karena saya juga nggak mungkin ngebahas ini terlalu gede menurut saya ya. Dan untuk ada biaya transfer penjualannya tuh 15 sampai 35 dolar. Jadi kalau udah beli ini kita harus perhatikan dengan baik-baik karena ini resikonya sangat tinggi banget. Udah reksadana saham, ada biaya transfer penjualan yang menurut saya itu 15 dolar sampai 35 dolar, kurang lebih mau sampai 500 ribu itu bakso berapa mangkok. Jadi ini saya nggak bahas ya teman-teman ya. Jadi saya hanya ngebahas itu saja. Oke teman-teman, jadi video ini mungkin lebih panjang dari video biasanya karena ada beberapa ilmu yang saya terapkan di sini. Saya harap ilmu ini berdasarkan teori-teori yang ada bisa dijadikan pedoman dan bisa kita pelajari bersama. Semoga kedepannya bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika video ini memang bermanfaat, teman-teman boleh bagikan ke teman-teman lainnya. Dan teman-teman saya harap, tadi siapa yang sudah bertanya, video ini mampu menjawab keraguan, kebingungan karena saya selain membahas soal naik turunnya itu reksadana saham syariah, saya juga ada merekomendasikan alternatif lainnya yang mungkin bisa dilirik terlebih dahulu. Tapi ingat, tetap analisa sebelum melakukan investasi. Ngomong kayak gitu, gua mau ikut, jangan kayak gitu juga. Ini kan bisa menjadikan pertimbangan buat teman-teman. Oke teman-teman, jadi semua keputusan investasi balik lagi ke teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau sudah nonton video sampai sini, jangan lupa untuk tinggalkan like videonya dan jangan malu untuk bertanya ataupun request di komentar. Nah, bagi teman-teman yang masih ingin melanjutkan video-video lainnya, mungkin teman-teman butuh nonton video yang ada di sini. Dan apabila teman-teman penasaran dengan video-video yang akan datang berikutnya, teman-teman subscribe saya dong di sini. Dan nantikan video-video saya berikutnya.